Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, malam ini kita dapat istiqomah dalam melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang sholih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita awali kajian malam ini dengan membaca basmalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan materi tentang 8 langkah menenangkan hati dan pikiran berdasarkan Al-Quran. Pada 16 Agustus yang lalu, waktu saya terjebak macet ini, saya sudah menyampaikan bahwa pikiran dan hati tenang itu kalau syukur dan qanaah. Jadi syukur itu berterima kasih atas segala yang dikaruniakan Allah kepada kita, dan qanaah itu menerima dengan ridho, menerima dengan senang hati anugerah Allah kepada kita. Dua sikap ini akan menenangkan hidup manusia. Tapi kalau menerima rahmat kufur, maka tidak tenang. Apalagi menerima rahmat tidak qanaah tapi rakus atau tamak, semakin tidak tenang. Karena itu hidup ini harus selalu bersyukur berapapun rahmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, dan menerima agar semua anugerah Allah itu menjadi barokah. Karena kalau tidak disyukuri akan berubah menjadi azab. Wala in kafartu inna azabi lasyadid. Nah, pada tanggal itu sudah saya sampaikan. Sekarang kita akan lanjut bahwa syukur itu ketika menerima rahmat. Bagaimana ketika menerima musibah, ujian, cobaan, tantangan, sabar. Bapak Ibu, syukur dan sabar ini akan mengantarkan manusia menjadi tenang sekali. Kalau orang nggak sabaran, itu mesti nggak tenang, gelisah, cari kambing hitam, kemudian putus asa, kemudian cari kompensasi karena nggak sabar, cari hiburan. Maka hidup ini ketika mendapat rahmat bersyukur, ketika mendapat ujian sabar. Insya Allah hidup ini akan tenang. Nah, sabar itu kemampuan menahan diri dari sifat kegundahan dan luapan emosi. Jadi mampu meredam emosi. Kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Ini sabar. Jadi kemampuan menahan segala cobaan, segala tantangan untuk tidak dikotori oleh dominasi emosi. Dengan begitu lisan bisa tertahan. Sebab orang itu kalau tidak sabar biasanya lisannya liar, misu-misu, kan? Lisannya biasanya ada saja ucapan-ucapan yang tidak patut dikeluarkan. Bisa jadi tidak sekedar keluh kesah, tetapi bisa jadi ungkapan suudzon kepada Allah juga muncul. Ditambah lagi anggota tubuhnya seringkali melakukan ekspresi perbuatan yang
yang ngawur, tidak terarah. Nah, Bapak Ibu, inilah pengertian sabar. Di dalam Al-Quran, kata sabar itu terdapat sebanyak 103 kali. 103 kali firman Allah diulang-ulang. Agar apa? Manusia itu terus belajar sabar. Terus belajar sabar. Contohnya gini. Ketika Rasulullah SAW demam tinggi, sahabat terutama Umar bin Khattab datang. Begitu Umar bin Khattab memegang selimutnya Rasul, beliau merasa panas, sehingga Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, demamnya tinggi sekali. Mintalah sembuh kepada Allah." Apa Rasulullah menjawab? Apa jawab Rasulullah? "Sahabatku, biarlah aku belajar syukur ketika rahmat Allah diberikan kepadaku, dan biarlah aku belajar sabar ketika Allah menguji aku. Ketahuilah bahwa beginilah ujian para nabi, lebih berat daripada manusia biasa, namun pahalanya juga lebih besar dari ujian yang ditimpakan kepada Allah." Jadi Rasulullah saja memberi jawaban kayak begitu kepada Umar bin Khattab, yang ketika memberi nasihat, beliau malah ingin menikmati musibah itu dengan belajar menempa atau memupuk sifat sabar. Nah, sekarang mari kita lihat, kita perhatikan posisi sifat sabar. Sabar itu bainal ghadab wad dayus. Sabar itu pertengahan antara ngamuan sama pengecut. Namanya dayus. Nah, Bapak Ibu, ghadab itu orang yang punya watak temperamental. Sedangkan orang sabar itu menghadapi masalah apapun itu tenang, lapang dada. Sedangkan orang dayus masa bodoh cuek. Nah, pertengahan antara ghadab sama dayus itulah sabar yang insya Allah akan menjadi tenang, akan menjadi sabar, tenang, lapang dada, dan seterusnya. Bapak Ibu, menghadapi apapun dengan temperamental itu menyiksa. Baik saat ngamukannya itu muncul maupun sesudah ngamuknya itu selesai. Jadi orang ghadab itu gelisah terus, sedih terus, nyesal terus. Sedangkan orang yang dayus itu masa bodoh, ya sudah. Dan itu tidak ada greget untuk menghadapi masalah dengan cerdas, tapi ngombloi bahasa Jawa. Tahu ngombloi? Ya kayak gomblo gitu. Nah, jadi Bapak Ibu cuek, tidak peduli masa bodoh. Nah, maka menghadapi masalah apapun, Allah telah memberi petunjuk kepada Nabi Musa alaihissalam dengan Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dada kami, lapangkanlah hati kami. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisani,
lepaskanlah kesulitan kami dalam berkomunikasi, yafqahu qauli, agar supaya mereka paham apa yang saya sampaikan. Redaksi doa ini kelihatannya doa, tapi sesungguhnya di balik itu ada strategi menghadapi persoalan. Itu pertama harus dihadapi dengan lapang dada. Maka persoalan sebesar apapun kalau dihadapi dengan lapang dada, insya Allah jadi mudah. Sedangkan masalah kecil kalau dihadapi dengan temperamental, masalah yang kecil bisa jadi besar. Karena itu hadapi segala persoalan itu dengan lapang dada. Rabbis rohli sadri. Dengan lapang dada, wa yassirli amri, urusan menjadi mudah. Kalau urusan jadi mudah, komunikasi menjadi lancar. Kalau komunikasi lancar, semua orang jadi paham apa yang kita sampaikan. Tapi kalau menghadapi masalah kecil aja sudah pikiran cupet, hati sumpet, sifatnya kayak sumbu pendek. Mercon itu kalau sumbunya pendek disuruh langsung meledos. Kalau sudah seperti itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Karena nggak bisa menyelesaikan masalah, bagaimana bisa wa yassirli amri? Ya nggak bakalan bisa. Nah itulah sabar yang bisa kita latih setiap saat. Kemudian orang yang godok, orang yang temperamental, orang yang gampang marah, itu mudah putus asa, mudah putus asa. Sedangkan orang yang sabar itu usaha, doa, dan tawakal. Jadi menghadapi masalah tidak cupet pikiran, tetapi dihadapi dengan usaha, ikhtiar, disertai dengan doa, kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, sedangkan orang dayus terserah takdir. Dan ucapan yang muncul, opo jari sing ngejat longgo, itu dayus. Gak ada usaha, gak ada doa, gak ada tawakal, gelundung pasrah, pokoknya itu dayus. Sopo jari termasuk gitu. Sopo jari sing ngecat longgo, mlebu neraka ya ben, mlebu swarga ya gak apa-apa. Itu orang dayus. Bahaya sekali. Nggak ada amalan, nggak ada ikhtiar segala macam. Orang godok itu menghadapi persoalan sibuk cari kambing hitam, sehingga kambing-kambing itu sudah nggak ada yang putih lagi, Pak. Dicat warna hitam kabeh. Itu orang bodoh. Sedangkan orang sabar itu menerima konsekuensi. Nah, sedangkan orang dayus bermental tapi sama tupai itu beda. Beda tipis, beda tebal tuh. Tupai itu sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh. Tapi kan nggak ada berita tupai jatuh terus setruk gitu. Tupai jatuh lompat lagi kan. Itulah bermental tupai. Beda dengan mental kape. Begitu jatuh maklek, ya sudah. Apalagi terus dilindas bulldozer gitu. Ya. Jadi orang dayus itu bermental kape. Orang godok itu sibuk cari kambing hitam, sedangkan orang sabar menerima konsekuensi. Ini sebuah konsekuensi hidup. Musibah itu akan selalu ada. Karena apa? Kemudahan juga selalu ada. Bahkan kemudahan dan kesulitan itu oleh Allah dinyatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu orang sabar. Orang godok itu mencari jalan pintas, shortcut. Jadi mencari terabasan, sehingga nggak hanya jalan tikus yang ditemukan, jalan-jalan coro juga ditemukan. Itu yang godok. Sedangkan orang yang sabar itu muhasabah.
muhasabah, introspeksi, evaluasi diri. Kemudian orang dayus itu lari dari kenyataan, jadi pengecut kan? Orang godok itu mencari lawan. Kalau menghadapi masalah suudon, buruk sangka. Orang godok itu mudah sekali buruk sangka. Sedangkan orang sabar itu selalu husnuzon. Sedang dayus jadi orang munafik, tergantung mana yang mengumpulkan. Orang godok itu mencari lawan, sedangkan orang sabar itu mencari partnership, teman seiring, teman sejalan, teman duduk untuk musyawarah dan sebagainya. Dan orang dayus yang penting aman. Ya, sekarang ini kan kita sedang menyaksikan ya orang-orang yang selalu mencari yang penting aman. Ya aman jabatan nih, terus lempar-lempar ya tuduhan ke sana kemari. Itu dayus. Nah, orang godok itu jauh dari Allah, sedang orang sabar itu innallaha ma'as sabirin. Lah orang dayus itu dekat dengan yang menguntungkan, kayak bunglon itu ya, di mana dia hinggap sesuai dengan warna yang dihinggap. Atau orang dayus itu bermuka sedasa, namanya dasa muka itu. Jadi tidak hanya bermuka dua, tapi bermuka sedasa, namanya dosa, mukonya 10. Nah inilah posisi sabar antara yang ekstrim jelek, sadis, dan ekstrim loyo-loyo itu dayus. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dua hal apabila dimiliki oleh seseorang, dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Dalam urusan agama, ilmu dan ibadah, dia melihat kepada yang lebih tinggi, lalu meniru dan mencontohnya. Dalam urusan dunia, dia melihat kepada yang lebih bawah, lalu bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberi kelebihan. Jadi Bapak Ibu, syukur itu sampai pada elemen yang paling dasar, harus tetap syukur. Yang pandai, orang yang paling pandai bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling pandai bersyukur kepada manusia. Contoh gini, dalam urusan dunia, melihat kepada yang lebih bawah, itu insya Allah syukurnya akan tetap standar, karena merasa yang diterima itu lebih daripada yang diterima yang di bawahnya. Namun kalau orang itu selalu melihat di atasnya, sulit untuk menjadi orang bersabar. Contoh Bapak Ibu, misalnya ada seorang ibu lagi menghadiri arisan, bawa tas dari Tanggulangi. Pertama gaya karena Tanggulangi. Begitu ada temannya bawa tas dari Singapura, muser banget, tasnya dikempit gitu sampai kenyat. Kenapa? Karena orang Singapura tas teko Singapura. Nah yang bawa tas dari Singapura itu geleng-geleng, itu jalannya juga beda. Begitu selesai arisan keluar, lihat orang bawa tas kresek, muncul syukur. Alhamdulillah, walaupun Tanggulangin, aku sih bawa tas dibanding bawa tas kresek. Jalan lagi, ada orang yang tasnya dibawakan orang karena tangannya amputasi. Alhamdulillah, meskipun tas dari Tanggulangin, saya masih punya tangan sehingga saya bawa sendiri, daripada tas dari luar negeri tapi dibawakan pembantu. Kan lebih gagah pembantu yang bawa tas daripada yang punya tapi tangannya amputasi. Syukur itu akan terus berkembang Pak, ketika kita menyaksikan orang yang ada di bawah kita. Tapi kalau yang dilihat orang yang di atas kita, sulit untuk menjadi orang bersyukur. Sulit. Nah, demikian pula hadis Nabi kan pernah menjelaskan, unzur man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqa. Lihatlah yang ada di
bawah, jangan melihat yang ada di atas. Apabila melihat orang cacat lalu berkata tanpa didengar oleh orang tadi, alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan Allah kepadanya dan melebihkan aku dengan kelebihan sempurna atas kebanyakan makhluknya, maka dia tidak akan terkena ujian seperti itu betapapun keadaannya. Jadi ini kecerdasan spiritual, melihat orang cacat dalam hati bersyukur kepada Allah karena Allah memberi kelebihan kepada kita. Saat doa itu diucapkan, Rasulullah menjanjikan, maka dia tidak akan terkena ujian seperti itu betapapun keadaannya. Karena itu Bapak Ibu, syukur itu tidak hanya mengucapkan alhamdulillah saja, tetapi syukur itu harus sepenuh hati dan sepenuh totalitas kehidupan. Lisannya yang bersyukur, hatinya bersyukur, pikirannya juga bersyukur. Jadi bersyukur semua. Maka inilah orang yang pandai bersyukur dan sabar. Bapak Ibu, ada hadis dari Ummu Al-A'la, dia berkata, Rasulullah SAW menjengukku tatkala aku sedang sakit. Lalu beliau berkata, gembirakanlah wahai Ummul A'la, sesungguhnya sakitnya orang muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Jadi emas itu kalau ingin dibersihkan dari kotorannya itu harus dibakar, harus disepuh, ya, istilah orang kemasan itu, harus disepuh sehingga nampak kualitas emasnya. Nah, orang beriman itu juga demikian. Seorang muslim, seorang mukmin itu ketika diuji sakit sama dengan membersihkan dosa-dosa yang memang bisa dibersihkan dengan itu. Adapun dosa yang harus ditobati dengan taubatan nasuha juga lain lagi persoalannya. Dalam sebuah hadis Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku memasuki tempat Rasulullah SAW dan beliau sedang demam. Lalu kuletakkan tanganku di badan beliau, maka aku merasakan panas di tanganku di atas selimut. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, alangkah kerasnya sakit ini pada dirimu. Beliau berkata, begitulah kami para nabi. Cobaan dilipatkan kepada kami dan pahala juga ditingkatkan bagi kami. Aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat cobaannya? Beliau menjawab, para nabi. Aku bertanya, wahai Rasulullah, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, kemudian orang-orang yang soleh. Apabila salah seorang di antara mereka diuji dengan kemiskinan, sampai-sampai salah seorang di antara mereka tidak mendapatkan kecuali tembelan mantel yang dia himpun, dan apabila salah seorang di antara mereka sungguh merasa senang karena cobaan, sebagaimana salah seorang di antara kamu yang senang karena kemewahan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pahala di sisi Allah luar biasa bagi orang yang sabar ketika menghadapi ujian. Dan kalau kita kembali kepada asal usul ujian itu, bahwa Allah tidak mungkin menguji malaikat, Allah tidak mungkin menguji binatang, Allah nggak mungkin menguji tanaman, Allah nggak mungkin menguji planet, bulan, bintang, matahari, tidak mungkin. Yang diuji oleh Allah hanya manusia. Dan itu dalam rangka menempa kualitas iman dan kesabarannya dalam menghadapi ujian. Karena itu ujian itu harus selalu dihadapi dengan sabar. Allah memberikan balasan
berupa derajat kemuliaan, berupa keimanan yang benar dan takwa. Wassobirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang sabar itu mengapa bisa jadi tenang, baik pikiran maupun hatinya? Karena selalu didampingi oleh Allah, baik didampingi oleh rahmatnya, oleh ma'unahnya, oleh balasannya, maupun oleh yang lain. Nah, Bapak Ibu, itulah langkah kedua. Sekarang langkah ketiga, sholat itu juga menjadi sumber tenangnya pikiran dan hati. Tidak ada hal terbaik yang bisa dilakukan ketika ada masalah selain dengan sholat. Petunjuk Allah tidak pernah salah, maka hanya orang yang beriman yang akan menerima dan memanfaatkan petunjuk tersebut dengan sebaik-baiknya. Secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bapak Ibu memahami terjemahan ayat ini, jangan sampai salah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai ada pemahaman yang menolong kita itu sabar dan sholat, tapi yang menolong kita adalah yang maha menolong. Maka terjemahan yang tepat adalah jadikanlah sabar dan sholat sebagai media untuk mendapat pertolongan dari Allah. Itu yang tepat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai media mendapat pertolongan dari Allah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, Bapak Ibu, mohon pertolongan kepada Allah melalui sabar dan melalui sholat. Maka dua media ini lekat sekali sampai Allah menyatakan innallaha ma'as-sabirin. Dekat sekali pertolongan Allah bagi orang yang sabar menghadapi ujian dan istiqomah dalam melaksanakan sholat. Nah, sholat akan menjadi sumber ketenangan jiwa manakala dilaksanakan dengan zikrullah. Karena dengan zikrullah hati akan menjadi tenang, bahagia, dan harmonis. Nah, Bapak Ibu, untuk itu seluruh rangkaian kegiatan sholat diperlukan sikap tumanina, yakni dilakukan dengan tenang, penuh penghayatan, menghadirkan rasa sedang menghadap Allah, merasa sedang beraudiensi dengan Allah, sadar sedang berdialog dengan Allah. Maka saya sering nyampaikan, jangan keburu memulai takbir sebelum kesadaran ini hadir. Jadi jangan keburu takbir sebelum hati kita itu hadir menghadap, pikiran hadir menghadap Allah, kesadaran sedang beraudiensi dengan Allah itu muncul. Jangan sampai sudah Allahu Akbar pikirannya masih di jalan, hatinya masih memikirkan macam-macam. Jadi jasmani dan rohani, lahir dan batin diajak bareng-bareng menghadap Allah.
itu baru akan meraih ketenangan. Jika sholat dilakukan dengan tergesa-gesa, tidak tumaknina, maka selain tidak akan memperoleh ketenangan jiwa, malah termasuk orang yang mencuri haknya Allah. Rasulullah SAW pernah menyatakan, aswaqun nasi sariqatal ladzi yasriqu min sholati. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min sholati? Qala la yutimmu ruku'uha wa la sujuduha. Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasulullah menjawab, dia tidak sempurnakan rukuk dan sujud. Jadi rukuknya belum 90 derajat, sudah itidal. Itidal belum sempurna, sudah sujud. Sujud belum sempurna, sudah duduk di antara dua sujud. Nah, rukuk dan sujud itu memberikan hak kepada bahwa Allah itu berhak untuk diibadahi, terutama dalam fase rukuk dan sujud. Karena itu kalau tidak tumanina sama dengan sejelek-jelek pencuri, yakni mencuri dari sholat. Karena yang dicuri itu hanya Allah. Karena yang dicuri itu hanya Allah. Nah, Bapak Ibu, karena itu tumanina itu mutlak diperlukan di dalam sholat. Jangan sampai sholat itu ya seperti petik nodol jagung. Jangan sampai. Kita sudah prihatin ada tarawih 23 rakaat dilaksanakan dalam waktu 7 menit. Ngeri sekali. Nah, Bapak Ibu, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Surat Toha 14 dan surat Ar-Ra'd 28 ini seperti dua sisi mata uang. Jadi sholat itu untuk mengingat Allah. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, kalau orang sudah sholat kok hatinya belum tenang, yang perlu dikoreksi itu sholatnya kayak apa? Karena ini bukan teori lagi, Pak, tapi petunjuk baku dari Allah. Kalau teori kan masih bisa dikoreksi. Karena itu kalau sudah sholat kok hidupnya belum tenang, berarti ada sesuatu yang menghalangi tercapainya ketenangan hati. Karena itu mestinya orang yang sholat berdasarkan petunjuk Allah yang baku ini mestinya harus menjadi tenang. Maka Bapak Ibu sulit untuk mendapat ketenangan, sulit untuk mendapat khusyuk kalau sholatnya itu disambil. Misalnya lagi nonton sinetron, kan bersambung ya sinetron. Tahu-tahu dengar azan, waduh azan. Lagi asik-asiknya sinetron azan. Meninggalkan sinetron berat, tidak segera wudhu juga, rodo suka. Akhirnya apa? Ketika sponsor ditinggal wudhu, habis wudhu balik lagi. Nah, lanjut sinetron. Begitu sponsor ditinggal sholat. Sholatnya lebih dulu selesai daripada sponsornya. Setelah itu merasa aku lihat sholat kok gak iso khusyuk. Ya karena sholatnya sambil nonton sinetron. Karena itu Bapak Ibu, orang yang meremehkan sholat
dalam kitab Mukhtasarut Tazkirah akan diancam oleh Allah sebanyak 15 macam ancaman. Itu cuma meremehkan sholat. Bisa menunda waktu sholat, menunda umur sholat. Si muda gak usah sholat, percuma katanya khusyuk. Gue sholat les gue. Ya lek menangi gue. Malaikat sekarang ini senang nom-nom ya Pak. Itu spekulasi konyol, menunda-nunda sholat. Itu termasuk kategori meremehkan sholat. Atau begini Bapak Ibu, seringkali kelihatannya sepele tapi ini berbahaya Pak. Bepergian, bawa mobil sendiri, tidak merencanakan sholatnya di mana, jamak takdim atau jamak takhir atau kosong, enggak ada rencana. Begitu sudah menjelang waktu sholat, ada yang tanya, nanti sholatnya di mana? Ya, kita ke pom bensin sambil sholat. Jadi ke pom bensin sambil sholat, sholatnya disambil. Diutamakan ke pom bensin, sholatnya sambil. Ke pom bensin sambil sholat. Mestinya kalau struktur dasarnya benar, kita sholat di musola pom bensin sambil ngisi bensin. Itu yang benar. Tapi yang terjadi enggak, kita nanti sholat di pom bensin. Kita nanti ke pom bensin sambil sholat. Jadi sholatnya disambil ke pom bensin. Atau kalau enggak ke pom bensin, kita nanti ke rumah makan sambil sholat. Jadi mestinya sholat di rumah makan sambil makan. Tapi diulang-alik Pak. Karena apa? Sudah terbiasa meremehkan sholat. Berbahaya sekali Pak. Kelihatannya sepele, tapi itu prinsip yang sebenarnya melecehkan sholat. Maka akan lebih bagus kalau sejak dari rumah siapapun anggota perjalanan diberitahu. Karena kita berangkat jam 9, ketika masuk zuhur nanti di sini kita akan sholat di mana gitu, sholat di masjid mana yang ada di pinggir jalan, masjid yang paling gampang pinggir jalan. Ya kita sholat di sini. Jadi sholat itu diutamakan dalam perjalanan, sehingga perjalanan itu barokah, selamat dan diridhoi Allah gitu. Tapi kalau dalam perjalanan sholatnya nggak direkam, waduh, nauzubillah. Jadi sejak dari rumah atau besok mau bepergian malam ini sudah di briefing semua anggota keluarga yang mau pergi itu. Besok kita berangkat jam 9. Perkiraan zuhurnya di sini. Nah, kita mampir kita ke masjid untuk sholat. Sudah jelas. Nanti enggak usah ngomong makan. Di samping kanan kiri masjid sudah banyak warung. GoFood juga boleh, GoSend juga boleh, dan GoGo yang lain. Jadi utamakan sholat itu sehingga hidup ini menjadi tenang. Karena apa? Ya orang yang memelihara sholat hidupnya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah malam ini mohon maaf saya hanya bisa menjelaskan 2 langkah. Insya Allah berikutnya akan kita lanjutkan langkah keempat. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan lahir batin kepada Bapak Ibu sekalian, sehat walafiat sehingga bisa istiqomah dalam memakmurkan masjid yang diamanatkan Allah kepada kita dan istiqomah dalam taklim dan silaturahim serta beribadah kepada Allah. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.